Bayangkan, sebuah negara di mana ratusan ribu warganya taat membayar pajak, berharap uang itu dipakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, infrastruktur, dan masa depan bangsa. Namun miliaran dolar yang seharusnya menjadi harapan rakyat justru raib. Bukan untuk pembangunan, bukan pula untuk investasi, melainkan mengalir ke pesta mewah di hotel bintang 5, kapal pesiar super yacht, jet pribadi, hingga produksi film-film Hollywood. Yang mengejutkan, dalang dari semua ini bukan pejabat negara, bukan menteri, bahkan bukan orang yang memiliki jabatan resmi di pemerintahan. Ia hanyalah seorang pengusaha muda yang dengan kecerdikan, jaringan global, dan kemampuannya mempengaruhi, berhasil menundukkan seorang perdana menteri. Namanya Louw Taek-jo atau Jolo. Dialah arsitek di balik salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah modern, 1MDB, One Malaysia Development Berhad. Skandal ini tidak hanya soal uang yang dicuri. Ini adalah kisah bagaimana dana publik berubah menjadi kemewahan pribadi. Lukisan Van Gogh, kapal super yacht Equanimity, hingga film Hollywood peraih nominasi Oscar, The Wolf of Wall Street. Nama-nama besar ikut terseret. Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia, bahkan selebritas dunia seperti Leonardo DiCaprio, Miranda Kerr, hingga Paris Hilton. Politik, perbankan, hiburan, semua terjerat dalam pusaran. Dan pertanyaan besar yang hingga kini masih menghantui dunia adalah, bagaimana mungkin satu orang tanpa jabatan resmi mampu mengendalikan seorang pemimpin negara dan mengalirkan miliaran dolar uang rakyat ke dunia pesta, film, dan hadiah mewah untuk selebritas kelas dunia. Dan disinilah kita perlu waspada. Indonesia baru saja meluncurkan lembaga Danantara dengan misi dan janji serupa, mengelola dana besar demi pembangunan. Pertanyaannya, apakah Danantara akan benar-benar membawa manfaat atau justru bisa mengulang tragedi yang sama seperti 1MDB? Untuk memahami skandal 1MDB, kita harus mengenal sosok di baliknya. Sejak muda, Jolo dikenal cerdas, karismatik, dan punya naluri bisnis yang tajam. Ia belajar di sekolah elit, bergaul dengan anak-anak miliarder, dan sejak itu memahami satu hal: koneksi adalah segalanya. Bukan kekuatan politik, bukan kekuasaan hukum, tapi jaringan. Jaringan global yang menghubungkannya dengan para bankir internasional, pengusaha minyak Timur Tengah, bahkan bintang Hollywood. Dari sinilah ia mengasah kemampuan memindahkan dana melintasi negara, melintasi benua, seolah tanpa jejak. Tapi kecerdikan saja tidak cukup. Jolo tahu ia butuh pintu masuk ke pusat kekuasaan, dan pintu itu adalah Najib Razak. Saat itu, Najib menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia, posisi setara presiden di Indonesia. Tapi tidak hanya itu, Najib juga merangkap sebagai Menteri Keuangan. Artinya, ia memiliki kendali penuh atas dana negara. Ia bisa mengeluarkan dana miliaran dolar tanpa harus repot minta izin DPR Malaysia. Disinilah Jolo memainkan perannya. Dengan kepercayaan yang ia bangun, Najib menyerahkan kepadanya akses terhadap sebuah dana investasi negara yang baru dibentuk, One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Dana yang seharusnya dipakai untuk pembangunan nasional, energi, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat. Tapi di tangan Jolo, 1MDB menjadi mesin uang raksasa. Ia merancang jaringan perusahaan cangkang, rekening bayangan, dan aliran dana lintas negara. Seolah-olah uang itu dipakai untuk investasi, padahal sebenarnya sedang dicuci, dipindahkan, dan diubah menjadi aset mewah. Hubungan ini adalah kolaborasi win-win. Najib mencairkan dana negara dan menyerahkannya ke Jolo. Jolo yang mencuci uang itu mengubahnya menjadi properti mewah, kapal pesiar, bahkan hadiah untuk selebritas dunia. Dan dari skema ini, aliran dana pribadi pun terbuka lebar. Sekitar 700 juta dolar Amerika Serikat, setara lebih dari 10 triliun rupiah, mengalir langsung ke rekening pribadi Najib Razak. Jumlah yang akhirnya menjadi bom waktu, menghantam reputasinya,
dan mengguncang politik Malaysia. Jolo, anak muda yang tak punya jabatan resmi apapun, kini bukan hanya pebisnis biasa. Ia telah menjelma menjadi dalang di balik panggung mewah, dengan satu kaki di dunia politik dan kaki lainnya di dunia hiburan global. Begitu uang dari 1MDB mulai mengalir ke luar negeri, Jolo menjelma menjadi sosok yang hidup di level berbeda. Bukan lagi pengusaha muda Malaysia biasa, tapi raja pesta internasional. Di Hollywood, ia membeli properti mewah senilai jutaan dolar, penthouse megah di New York, apartemen super elit di London, hingga mansion glamor di kawasan paling mahal Los Angeles. Bukan hanya rumah, Jolo juga memiliki super yacht mewah bernama Equanimity, kapal pesiar seharga 250 juta dolar Amerika Serikat, sebuah istana terapung dengan helipad, bioskop pribadi, dan fasilitas bak hotel bintang 7. Di kapal inilah berlangsung pesta-pesta liar dengan selebritas, model internasional, hingga tokoh politik dunia. Dan seakan belum cukup, Jolo menjadikan Hollywood sebagai panggung pribadinya. Ia menghamburkan uang untuk memberikan hadiah super mewah kepada selebritas kelas dunia. Sebuah Ferrari untuk Kim Kardashian, kalung berlian dan grand piano putih untuk Miranda Kerr, bahkan pesta eksklusif bersama Paris Hilton dan Alicia Keys. Para bintang dunia ini mungkin tidak tahu, hadiah-hadiah itu sebenarnya berasal dari kantong negara Malaysia. Tak berhenti di situ, Jolo bahkan masuk ke dunia film. Ia mendanai produksi salah satu film Hollywood paling kontroversial, The Wolf of Wall Street, film tentang keserakahan, pesta, dan korupsi di Wall Street, yang ironisnya dibiayai dengan hasil korupsi 1MDB. Leonardo DiCaprio, bintang utama film itu, bahkan pernah secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada Jolo di atas panggung. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi tanpa hambatan? Jawabannya sederhana, Najib Razak. Selama Najib masih duduk di kursi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan, seluruh lembaga penegak hukum di Malaysia berada dalam kendalinya. Polisi, Bank Sentral, bahkan lembaga anti korupsi tak bisa berbuat apa-apa. Media dibungkam, wartawan dibungkam, dan rakyat hanya bisa mendengar rumor tanpa bukti. Di balik perlindungan politik itulah, Jolo bebas berfoya-foya, membakar miliaran dolar, menari di klub malam Hollywood, dan menjadikan uang negara sebagai tiket masuk ke lingkaran elit dunia hiburan internasional. Ketika isu 1MDB mulai berembus, Malaysia seolah memasuki babak kelam. Sistem hukum yang seharusnya melindungi rakyat justru terlihat lumpuh di bawah bayang-bayang seorang Perdana Menteri. Polisi, lembaga anti korupsi MACC, bahkan Bank Negara Malaysia, semua tampak kehilangan taring. Setiap upaya penyelidikan selalu mentok, ditahan, dialihkan, atau diperlambat. Seakan-akan ada tangan tak terlihat yang mengendalikan semuanya dari puncak kekuasaan. Itulah tangan Najib Razak. Ia menggunakan kekuasaannya dengan tangan besi politik. Media lokal ditekan habis-habisan. Situs berita yang memberitakan 1MDB diblokir. Jurnalis dipanggil aparat. Bahkan ada ancaman pidana bagi siapapun yang menyebarkan kabar fitnah. Di depan publik, Najib tampil tenang. Ia berkata, semua ini hanyalah rekayasa politik. Narasinya sederhana. Ia adalah korban konspirasi oposisi dan media asing. Namun tembok itu runtuh pada Juli 2015. The Wall Street Journal meledakkan berita besar. Investigasi mereka mengungkap fakta mengejutkan. 681 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 10,5 triliun rupiah masuk ke rekening pribadi Najib Razak. Inilah titik balik. Isu yang tadinya dianggap gosip domestik meledak menjadi skandal global. Nama 1MDB masuk ke radar lembaga hukum dunia. Investigasi internasional mulai bergerak. Departemen Kehakiman Amerika Serikat, regulator keuangan di Singapura, Swiss, Luxembourg, hingga Hong Kong. Mereka menemukan jaringan gelap, perusahaan cangkang, bank bayangan, hingga aliran dana lintas negara yang rumit. Bocoran email dan dokumen bank memperlihatkan betapa sistematisnya pencucian uang ini. Seorang jaksa Amerika bahkan menyebutnya kasus kleptokrasi terbesar di dunia. Di dalam negeri, Najib berusaha mempertahankan kendali. Ia merombak kabinet,
memecat wakil Perdana Menteri yang mengkritik, dan mengganti Jaksa Agung agar penyelidikan tidak berlanjut. Dari luar, Malaysia tampak semakin otoriter. Negara seolah hanya menjadi alat untuk melindungi satu orang. Tapi semakin keras Najib menekan, semakin besar pula gelombang kecurigaan publik. Namun meski bukti demi bukti menumpuk, Najib tetap aman selama ia masih berkuasa. Skandal ini terus berputar, tanpa akhir, karena semua pintu hukum dikunci rapat dari atas. Sampai akhirnya Mei 2018, pemilu Malaysia menjadi momen bersejarah. Koalisi Barisan Nasional yang berkuasa lebih dari 60 tahun untuk pertama kalinya tumbang. Najib Razak kalah telak. Ia kehilangan kursi Perdana Menteri, kehilangan kontrol atas aparat hukum, dan kehilangan tameng yang selama ini melindunginya. Tanpa jabatan dan tanpa kekuasaan, Najib tak lagi bisa melindungi siapapun, bahkan dirinya sendiri. Najib divonis bersalah dan dijatuhi 12 tahun penjara dalam kasus SRC Internasional. Setelah skandal 1MDB meledak dan Najib Razak tumbang dari kursi kekuasaan, satu nama tetap menjadi teka-teki terbesar, Jolo. Sang otak finansial ini seakan lenyap ke udara. Ia melarikan diri sebelum aparat sempat menyentuhnya. Jejaknya beralih-alih, kadang di China, lalu di Makau, bahkan muncul di negara-negara dengan perjanjian ekstradisi lemah. Jolo menggunakan identitas palsu, selalu selangkah lebih jauh dari kejaran hukum. Pertanyaannya kini sederhana, apakah keadilan dunia benar-benar bisa menyentuh Jolo? Atau ia akan selamanya hidup dalam bayangan, menikmati sisa kekayaannya di suatu tempat yang tak bisa disentuh hukum? Karena itu, ketika Indonesia baru mendirikan Danantara, kita harus belajar dari sejarah. Jangan sampai lembaga ini menjadi 1MDB versi Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan rakyat adalah benteng terakhir agar uang publik benar-benar dipakai untuk pembangunan, bukan untuk pesta segelintir orang.